memelihara kehidupan kita, sehelai rambut pun kalau Tuhan tidak izinkan jatuh, maka itu tidak akan terjadi. Apa kabar adik-adik yang ada di rumah? Pastinya dahsyat, luar biasa. Yes, yes, yes. Senang sekali hari ini KMSK boleh menyapa adik-adik yang ada di rumah. Tetap semangat, tetap bersuka cita, karena kita tahu kasih Tuhan selalu abadi dalam hidup kita. Ayo tutup mata, kunci tangan semuanya. Kita akan berdoa sebelum kita mendengarkan firman Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik. Saat ini kami akan mendengarkan firman-Mu. Sucikan, kuduskan hati kami. Kami mau menjadi anak-anak sekolah minggu, menjadi pelaku-pelaku firman-Mu. Terima kasih Tuhan. Hadirlah bagi kami. Dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Adik-adik yang ada di rumah, pada saat ini KMSK mau bertanya dulu kepada adik-adik. Siapa di sini yang ingin berhasil dalam hidupnya? Ayo angkat tangan. Wow, semuanya pasti ingin berhasil dalam hidup. Termasuk juga KMSK ingin berhasil dalam hidup ini. Nah, ada satu hal yang tidak boleh untuk dilupakan, bahwa orang yang berhasil adalah orang yang bekerja keras dalam hidupnya. Tidak ada keberhasilan tanpa kerja keras, tanpa usaha yang sungguh-sungguh tekun. Nah, adik-adik, yang paling penting selain kerja keras adalah penyertaan Tuhan. Ketika Tuhan menyertai kehidupan seseorang, semua yang dikerjakan pasti akan diberkati dan berhasil. Nah, satu tokoh dalam Alkitab, dalam Perjanjian Lama, seorang pemuda yang disertai oleh Tuhan sehingga semua yang dikerjakan berhasil. Siapakah dia? Ya, Yusuf. Seorang pemuda yang diberkati oleh Tuhan, disertai oleh Tuhan, sehingga semua pekerjaan yang dibuat oleh Yusuf, Tuhan buat berhasil. Nah, ayo kita lihat ayatnya di mana? Kejadian pasal 39. Di dalam ayat yang kedua sampai ayat yang ke-6. Kami sekali baca ya. Tetapi Tuhan menyertai Yusuf sehingga ia menjadi seorang yang selalu berhasil dalam pekerjaannya. Maka tinggallah ia di rumah tuannya orang Mesir itu. Setelah dilihat oleh tuannya bahwa Yusuf disertai Tuhan dan bahwa Tuhan membuat berhasil segala sesuatu yang dikerjakannya, maka Yusuf mendapat kasih tuannya. Ia boleh melayani dia. Kepada Yusuf diberikan kuasa atas rumahnya dan segala miliknya diserahkannya pada kekuasaan Yusuf. Sejak ia memberikan kuasa dalam rumahnya dan atas segala miliknya kepada Yusuf, Tuhan memberkati rumah orang Mesir itu karena Yusuf, sehingga berkat Tuhan ada di atas segala miliknya, baik yang di rumah maupun yang di ladang. Segala miliknya diserahkannya pada kekuasaan Yusuf, dan dengan bantuan Yusuf ia tidak usah lagi mengatur apapun selain dari makanannya sendiri. Adik-adik, kisah Yusuf ini dimulai dari kitab Kejadian pasal 39 sampai kitab Kejadian pasal 50. Adik-adik boleh baca ya. Kisah daripada Yusuf atau perjalanan daripada Yusuf. Yusuf ini adalah seorang anak yang dibenci ya oleh saudara-saudaranya, karena Yusuf memiliki banyak saudara laki-laki dan satu saudara perempuan yang bernama Dina. Yusuf anak dari Yakub, ayahnya Yakub, ibunya adalah Rahel. Nah adik-adik, kenapa Yusuf bisa sampai ke Mesir? Perjalanan hidup Yusuf begitu sangat menyedihkan. Karena kebencian saudara-saudaranya, karena saudara-saudaranya begitu iri hati, begitu membenci Yusuf, akhirnya mereka berusaha untuk membunuh Yusuf. Tapi akhirnya mereka menjual Yusuf kepada seorang Ismail. Dari situlah perjalanan hidup Yusuf dimulai dalam sebuah penderitaan. Dijual sebagai budak tentunya pada saat itu.
Akhirnya dia dibeli oleh seorang Mesir, pegawai daripada Firaun yang bernama Potifar. Tapi adik-adik, waktu dia tinggal di rumah Potifar, semua yang dikerjakan oleh Yusuf semuanya berhasil. Baik itu di rumah, di ladang, semua yang dikerjakan oleh Yusuf berhasil. Diberkati oleh Tuhan. Karena kenapa? Kita mau lihat 3 hal. Kenapa Yusuf diberkati oleh Tuhan, disertai oleh Tuhan, sehingga Yusuf memperoleh keberhasilan. Yusuf adalah seorang anak muda pada saat itu yang sungguh-sungguh takut akan Tuhan. Coba adik-adik lihat dalam Kejadian pasal yang ke-39 dalam ayat yang ke-10. Yusuf dibujuk oleh istri daripada Potifar, dibujuk untuk melakukan dosa. Tapi Yusuf menolak dengan tegas. Yusuf tidak mau untuk berbuat jahat, tidak mau melakukan dosa, karena Yusuf takut kepada Tuhan. Nah, kalau ada adik-adik di sini yang dibujuk oleh teman, dibujuk oleh seseorang untuk melakukan hal yang jahat, adik-adik harus berani untuk menolak. Karena kenapa? Tuhan tidak senang dengan anak-anak yang berbuat jahat. Tuhan tidak suka dengan anak-anak yang berbuat dosa. Yusuf tahu bahwa ketika dia melakukan yang jahat, tentunya dia melukai hati Tuhan. Nah, kedua, kenapa Yusuf disertai oleh Tuhan sehingga Yusuf berhasil dalam hidupnya? Kalau adik-adik melihat dari ayat 2 sampai ayat 6 tadi yang kita baca, Yusuf adalah seorang yang rajin, tidak malas. Yusuf adalah seorang yang rajin, sehingga tidak heran kalau Potifar mempercayakan banyak hal pekerjaan kepada Yusuf. Yusuf seorang yang rajin. Nah, ada pepatah bilang, rajin pangkal kaya. Rajin pangkal kaya. Siapa di sini yang rajin? Pastinya semua adik-adik yang ada di rumah rajin semuanya ya. Bangun tidur, langsung cepat membersihkan, mengatur tempat tidurnya, membersihkan, merapikan kamarnya, merapikan tempat tidurnya, membersihkan kamarnya. Habis makan juga tidak langsung ditinggal piringnya begitu saja di atas meja, tetapi piringnya diangkat lalu dicuci sendiri, karena piringnya adik-adik sendiri, cuci sendiri piringnya. Ya, adik-adik juga harus rajin belajar. Sekarang walaupun adik-adik stay at home di rumah, guru-guru tetap memberikan tugas atau PR. Bahkan ada yang tetap buka secara online, belajar online. Kerjakan, rajin kerjakan tugas atau PR, pasti adik-adik akan berhasil. Nah, rajin. Yang kedua, Yusuf adalah seorang anak yang rajin. Jangan malas. Jangan malas, tapi harus rajin. Yang ketiga, Yusuf adalah seorang yang bertanggung jawab. Untuk apa rajin kalau tidak bertanggung jawab, adik-adik? Ada anak-anak yang rajin, disuruh cepat, tetapi pekerjaannya tidak selesai karena tidak bertanggung jawab. Ketika Potifar menyuruh Yusuf untuk menyerahkan Yusuf untuk bekerja di rumahnya, bekerja di ladangnya, Yusuf bertanggung jawab, mengerjakan seluruhnya pekerjaannya dengan sungguh-sungguh. Semuanya tuntas dikerjakan. Nah, adik-adik kalau disuruh kerjakan PR, kerjakan. Bukan cuma rajin, tetapi harus bertanggung jawab. Nah, 3 hal itulah yang membuat Yusuf disertai oleh Tuhan. Firman Tuhan juga bilang dalam kitab Pengkhotbah,
Apapun yang dijumpai oleh tanganmu, kerjakan itu dengan sungguh-sungguh. Pasti kalau kita mengerjakan dengan sungguh-sungguh, mengandalkan Tuhan, melibatkan Tuhan dalam hidup ini, Tuhan pasti akan menyertai hidup kita. Berkat Tuhan menjadi bagian dalam hidup kita. Nah, ayat hafalannya, lihat semua. Amsal pasal yang ke-14 ayat yang ke-23. Dalam tiap jeripaya ada keuntungan, tapi kata-kata belaka mendatangkan kekurangan saja. Dalam tiap jeripaya ada keuntungan, kata-kata belaka mendatangkan kekurangan saja. Tetap semangat, seperti Yusuf, rajin, takut akan Tuhan, bertanggung jawab. Itu kunci untuk adik-adik menjadi anak-anak yang berhasil di kemudian hari. Puji Tuhan, mari kita berdoa. Terima kasih untuk firman-Mu hari ini. Engkau sungguh baik dalam hidup kami. Kami mengucap syukur dan kami percaya firman-Mu boleh tertanam, termaterai dalam hati kami. Kami rindu Tuhan untuk menyerahkan sepenuhnya hidup kami kepada Tuhan, sehingga apapun yang kami kerjakan dibuat berhasil oleh Tuhan. Tolong adik-adik yang ada di rumah pada saat ini, berkati mereka Tuhan. Berikan hikmat, kepintaran, kecerdasan. Dan kami percaya mereka menjadi pemimpin-pemimpin di masa depan. Pemimpin-pemimpin yang luar biasa, yang Tuhan sudah persiapkan dari hari ini. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Amin. Sampai jumpa.